Saya bekerja keras selama 10 tahun untuk belajar bermain saham. Tanpa diduga, saya baru saja menjadi trader di perusahaan investasi. Orang tua saya malah bangkrut karena bermain saham. Dan bersiap untuk bunuh diri. Namun, melihat adegan ini, saya tidak hanya tidak takut, malah tertawa terbahak-bahak. Karena hari ini sudah saya tunggu selama lebih dari 20 tahun. Namun, ini melihat perilaku gila saya. Rekan-rekan saya mengira saya menjadi bodoh karena orang tua saya bunuh diri. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah, saat ini, saya bukanlah saya yang tadi. Melainkan berasal dari 20 tahun kemudian. Awalnya, dalam sejarah hari ini, orang tua saya bangkrut karena saham Hong Kong anjlok dengan cepat. Dalam sekejap tidak tahan tekanan dan melompat turun dari atap. Jadi, yang tidak mereka ketahui adalah 48 jam kemudian, saham Hong Kong menyentuh titik terendah dan rebound naik. Mencapai rekor tertinggi 7.000 poin. Dan ini juga menjadi penyesalan terbesar dalam hati saya. Bahkan jika kemudian saya menjadi dewa saham terkuat di dunia, bernilai ratusan miliar, luka ini tetap akan menyiksa saya di saat-saat tertentu. Tanpa diduga, yang tidak pernah saya bayangkan adalah, baru saja, saya benar-benar kembali ke saat orang tua saya bersiap untuk bunuh diri. Jadi detik berikutnya saya dengan cepat berlari ke atap. Berharap bisa menyelamatkan orang tua saya. Sebenarnya, setelah orang tua saya bunuh diri di kehidupan sebelumnya, saya kembali ke rumah. Setelah mempelajari berbagai analisis angka yang ditinggalkan ayah saya menemukan bahwa serangan ayah saya benar. Tetapi kerabat yang meminjamkan uang, Shen Yuan, untuk menghentikan kerugian, tidak hanya menghentikan kartu kredit ayah saya, tetapi juga menyebarkan desas-desus kemana-mana. Membuat ayah saya tidak dapat meminjam uang untuk menambah modal. Inilah yang menyebabkan orang tua saya kehilangan fajar 48 jam kemudian. Memikirkan hal ini, saya berlari sekuat tenaga ke atas. Tanpa diduga, detik berikutnya, ketika saya melihat ayah saya memegang tangan ibu saya dan hendak melompat, saya tiba-tiba berteriak, "Ayah!" Saat ini, mendengar teriakan saya, orang tua saya menoleh dan menunjukkan rasa malu yang tak terbatas. "Xiao Sun, ayah. Maaf. Kau menghancurkan sisa hidupmu." "Wen Yan," aku segera berkata dengan tergesa-gesa. "Kau tidak mengecewakan ayahku. Teorimu benar. Bertahanlah 2 hari lagi. Saham Hong Kong akan naik kembali." Setelah perkataan itu, kedua orang tua itu tampak terkejut sejenak. Namun hanya sesaat. Uang yang digunakan ayah Xiao Sun untuk menambah posisi telah dihentikan. "Jangan membujuk. Ayah, ayah. Aku tidak bisa membiarkanmu menanggung hutang 4 juta. Sial. Aku sudah berkali-kali bermimpi untuk kembali ke hari ini. Tapi aku tidak menyangka bahwa meskipun Tuhan mengabulkan keinginanku ini, namun ayah sudah putus asa. Tidak peduli apa yang aku katakan, itu tidak bisa mengubah keinginannya untuk mati. Kesempatan hanya sekali. Jadi aku segera mengeluarkan pagar dan berkata kepada ayah. Berteriak keras, "Ayah, aku punya cara untuk menambah posisi apa?" Saat ini, mendengar perkataanku, orang tua membeku di tempat. Tahun 1998 mengikuti Buddha. Setelah krisis keuangan, investasi saham terpukul keras. Pasar keuangan Kyushu mengalami kerusakan yang sangat besar. Dewa investasi Soros melihat melalui tatanan keuangan Asia. Menggunakan sejumlah besar dana untuk menjual saham Hong Kong. Memulihkan dana miliaran dolar AS. Inilah isi buku teks. Namun menurut penelitianku, ini adalah Kyushu. Karena kurangnya kesempatan investasi, menyebabkan munculnya celah keuangan yang memungkinkan Soros untuk mengambil keuntungan. Jadi aku bergegas berkata, "Ayah, aku akan menunjukkanmu sebuah berita." Sejak 8 Agustus, pejabat Kyushu telah mengumumkan berita penyelamatan pasar. Ini adalah Bank Kyushu yang akan melonggarkan kebijakan melindungi saham Hong Kong. Selama kita melewati 2 hari ini, lusa akan naik kembali.
Melindungi saham Hong Kong. Saat ini, ayah mengerutkan kening. Mungkinkah? Alasan saham Hong Kong jatuh dalam waktu singkat adalah karena pemerintah tidak bisa menyelamatkan pasar. Jika harus mengorbankan inflasi yang sangat besar, yang kemudian menyebabkan seluruh ekonomi Kyushu runtuh. Saat ini, melihat ayahku tidak percaya, aku melanjutkan menjelaskan. Ayah, dengarkan aku. Aku sudah mempelajari lingkungan ekonomi Kyushu. Kyushu saat ini berada dalam periode investasi yang sulit. Berbagai negara di dunia telah menghentikan investasi mereka ke Kyushu. Dan saham Hong Kong adalah satu-satunya jalan keluar. Saat ini, Kyushu masih meningkatkan penerbitan mata uang. Dan secara aktif melakukan pembangunan infrastruktur. Ayah, bukankah Anda seorang trader? Ini sedang melakukan posisi long. Dan karena pejabat Kyushu ingin melakukan posisi long, agar investasi infrastruktur ini dapat berguna, mereka tidak mungkin membiarkan saham Hong Kong, pintu keluar keuangan ini, runtuh. Mereka pasti akan punya alasan. Entah bagaimana. Ayahku, seorang trader seumur hidup, saat ini merasa bahwa kata-kataku lebih baik daripada pengalaman bertahun-tahunnya. Ketahuilah bahwa yang disebut keuangan sebenarnya sangat terkait dengan kebijakan. Tapi saat ini, ayahku masih menggelengkan kepalanya. Lagi pula dia tidak punya uang untuk menambah posisi. Saat ini, aku ragu sejenak. Dan berkata dengan gigi terkatup. Ayah, tambah posisi? Anda tidak perlu khawatir. Bos kami melihat bahwa kemampuan saya lumayan. Dan memberi saya akun grup dengan 45 juta di dalamnya. Anda pasti mengerti apa artinya ini, kan? Apa? Mendengar kata-kataku saat ini, ayahku seperti disambar petir. Terpaku di tempat. Setiap grup sekuritas terdiri dari Dewan Direksi dan Komisi Sekuritas. Dewan Direksi grup untuk mendapatkan uang. Biasanya membuka akun grup, menggunakan informasi orang dalam untuk membeli saham murah, dan lain-lain untuk mendapatkan uang tambahan di pasar saham. Perilaku ini disebut manipulasi pasar. Tapi uang tambahan ini tidak bisa didapatkan dengan mudah, ayah. Uang bisun ini tidak boleh disentuh. Saat ini, ayah putus asa. Jika mereka tahu, kamu akan dibunuh oleh mereka. Tetapi aku tidak ingin melepaskan kesempatan ini. Mengertakkan gigi. Tidak melepaskan. Ayah, jika kamu masih ingin aku hidup dengan baik, beri aku 2 hari. Berikan aku rekening pribadimu. Biarkan aku membalikan keadaan. Mungkinkah? Hingga hari ini, ayah telah kehilangan total 200. Dan juga membutuhkan 4,5 juta modal untuk menutupi kerugian. Dan jika aku menggunakan uang gelap grup, ini tidak akan bisa diselesaikan hanya dengan 4,5 juta. Saat ini melihat mataku yang dingin dan tegas. Ayah tahu. Aku tidak bercanda. Jadi mereka dengan enggan turun dari atap. Kemudian, ayah gemetar. Tangan kirinya menyerahkan nomor rekening, kata sandi, dan dokumen rekening pribadinya kepadaku. Xiao Sun. Jika kamu kalah. Saat ini mendengar kekhawatiran ayah, aku tidak ragu sedikit pun. Berkata dengan dingin. Jika aku kalah, aku akan melompat bersama kalian. Setelah mengatakan itu, aku dengan cepat berjalan menuju perusahaan Yuan Hao Securities Group. Tanpa diduga, ketika aku kembali ke perusahaan, pemimpin Evan berkata dengan nada meremehkan. Cih, ternyata tidak menarik hutang luar negeri beberapa juta. Seluruh kekayaan bersih hilang. Masih berpikir untuk membalikan keadaan. Lebih baik mati saja. Sudahlah. Mendengar itu, aku tidak memperdulikannya. Dengan cepat kembali ke posisi kerja. Menyalakan komputer dan dengan gugup mengoperasikannya. Melihat itu, Evan sangat terkejut. Mungkinkah ada uang di rekening keluarganya? Namun yang tidak dia ketahui adalah, saat ini, yang saya buka adalah akun grup.
Kemudian dalam serangkaian operasi yang rumit, saya mentransfer total 4.500.000 dari akun grup. Ini 4.500.000. Keuangan adalah perjudian. Ini adalah permainan tanpa jalan kembali. Bahkan jika saya tahu saham Hong Kong akan naik kembali dalam 2 hari, aku masih berkeringat karena gugup. Tidak jauh, Evan juga mengamatiku. Berdasarkan pengalaman bertahun-tahun di bidang sekuritas, dia yakin aku menambah posisi. Namun, yang tidak pernah dia duga adalah, setelah menambah posisi, saya tidak berhenti beroperasi. Sebaliknya, saya terus beroperasi dengan ekspresi gugup. Melihat ini, Evan langsung menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia berjalan ke arahku. Tepat setelah menambah posisi, aku menatap layar. Aku tenang selama 10 menit penuh. Awalnya masih berharap operasi ini tidak akan diketahui oleh CEO Yang. Tiba-tiba, sebuah ide berani tiba-tiba muncul di benakku. Hal yang paling menarik dari permainan keuangan leverage adalah pertumbuhan eksponensial dari keuntungan melalui peningkatan leverage yang berkelanjutan. Jadi saya memutuskan untuk melakukan semuanya sekaligus. Transfer semua sisa 40 juta. Lagi pula, hanya ada satu kesempatan ini. Selama aku bisa bertahan, aku pasti bisa membeli saat harga murah dalam 2 hari ini. Soros menggigit sepotong daging darinya dengan kejam. Setelah melakukan semua ini, aku segera keluar dari kedua akun. Berlari keluar dari grup dengan cepat. Bahkan jika Evan bodoh, dia juga akan tahu bahwa aku melarikan diri karena bersalah. Sial. Apa yang dilakukan anak ini? Mungkinkah dia menggelapkan dana publik? Evan tidak bisa mengerti. Lagi pula, aku tidak memiliki dana grup di tanganku. Namun, komputer digital di era ini tidak memiliki fungsi menghapus catatan file. Jadi di bawah penyelidikan Evan, 2 transfer dana yang mengerikan membuat kaki Evan lemas. Hampir berlutut di tanah. Apa? Dia benar-benar menyentuh akun CEO Yang. Kemudian sepanjang malam, aku berlari dengan panik di jalanan kota Beihai. Karena aku tahu ketua grup sekuritas Yuan Hao, Yang Dong, terus mencariku. Ingin menguliti aku hidup-hidup. Dan setelah aku buru-buru datang ke sebuah toko, dengan tenang aku menulis esai sepanjang 2000 kata. Dan mengirimkannya ke kantor ketua grup sekuritas Yuan Hao. Kemudian, aku menghubungi telepon rumah teman masa kecilku. Tanpa diduga begitu tersambung, makian langsung terdengar dari seberang. Xiao Sui. Apa kau ingin mati? Apa kau menyentuh dana CEO Yang? Mendengar itu, aku langsung merasa bersalah. Maaf, saudaraku. Kali ini aku akan menyusahkanmu. Sebenarnya, ayah Wang Yu adalah mitra CEO grup sekuritas Yuan Hao, Yang Dong. Dulu dialah yang memperkenalkanku ke grup sekuritas Yuan Hao. Sejak kecil kami tumbuh bersama. Hubungan kami sedalam saudara kandung. Saat ini, meskipun Wang Yu memaki, dia tetap menahan diri untuk tidak bertanya dengan khawatir. Sudahlah. Apa kau punya uang? Apa kau punya tempat untuk pergi? Aku beri kau alamat. Pergi bersembunyi dulu. Mendengar kata-kata ini, hatiku terasa hangat. Di kehidupan sebelumnya, saat aku paling kesulitan, makanan, pakaian, tempat tinggal, dan transportasiku pada dasarnya diselesaikan oleh Wang Yu. Aku tahu bahwa anak orang kaya ini benar-benar tidak peduli tentang uang dan ketenaran. Hanya peduli tentang persahabatan. Jadi aku mengumpulkan keberanian dan berkata, Ayu, aku ingin meminjam uang padamu. Omong kosong. Bukankah aku sedang bersiap untuk meminjamkanmu uang? Masih ada di kartuku. Saat ini, sebelum Wang Yu selesai berbicara, aku langsung menyela. Bukan sejumlah besar uang. Sambil berkata, tatapanku memancarkan aura seperti pemburu. Saudaraku, aku tahu ayahmu meninggalkan warisan 5 juta dan sebuah rumah untukmu. Kau gadaikan rumah ini. Bisa dapat 7 juta. 120 juta ini dipinjamkan padaku untuk apa?
saat ini mendengarkan perkataanku. Wang Yu tercengang. Bagaimana aku bisa mendapatkannya? Aku bahkan tidak punya 120.000 di kartuku, kau percaya padaku. Setelah ini aku jamin kau kaya seumur hidup. Setelah selesai bicara tanpa menunggu Wang Yu sadar, aku langsung menutup telepon. Kemudian tanpa henti menelepon ke kantor Yang Dong. Pada saat yang sama, setelah Yang Dong menerima teleponku, dia juga langsung memaki. Sialan kau Shen Sun. Kau anak kecil berani menyentuh uang otak. Tuan Yang, saat kau memberiku rekening, di dalamnya hanya ada 20 juta. Aku membantumu mendapatkan 45 juta. Sialan kau, bukan karena 200 juta dana dewan direksi kami sebagai sandaran. Memberimu sedikit informasi internal. Kemampuan apa yang kau punya untuk mengatakan bisa mendapatkan 20 juta? Sebenarnya apa yang dikatakan Yang Dong adalah fakta. Sebenarnya uang ini hanya perlu diberikan kepada seorang trader dengan sedikit pengetahuan profesional. Tetapi kali ini berbeda. Jadi aku dengan tenang menjawab. Tuan Yang, aku memberimu kesempatan untuk melipat gandakan kekayaanmu 10 kali lipat. Asalkan kau mulai dari sekarang. Jangan pedulikan aku. Beri aku 48 jam. Kau gila. Saat ini Yang Dong mendengarkan perkataanku. Marah sampai 7 lubang mengeluarkan asap dan duduk di kursi dengan sakit kepala. Kau berinvestasi di saham Hong Kong. Saham Hong Kong? Kenapa kau tidak berinvestasi di saham Jepang? Kau bodoh. Jika aku berinvestasi di saham Jepang, bahkan jika rugi, Yang Dong bisa menggunakan dewan direksi untuk mendapatkan kembali lebih dari 10 juta. Tetapi menurut situasi saham Hong Kong saat ini, uangnya ini kemungkinan besar akan hilang semua. Namun saat ini mendengarkan perkataan Yang Dong, aku masih dengan tenang menjawab ringkasan tesisku sudah kukirimkan padamu. Ini adalah kesempatan untuk membuatmu kaya raya. Pergi kau. Yang Dong marah dan langsung menutup telepon. Kemudian mulai memaki. Aku akan membunuhmu dalam waktu 24 jam, dasar bajingan. Tanpa diduga. Saat ini, di kantor yang tegang, sebuah dokumen keluar dari mesin faks. Tetapi Yang Dong sama sekali tidak berminat untuk melihat omong kosong ini. Kemudian, dia melihatnya dengan santai melemparkannya ke Zhang, seorang ekonom di sebelahnya. Profesor Ekonomi Zhang Kang. Dan ketika Zhang Kang menerima faks, dia tidak lupa untuk menghibur. Presiden Yang, jangan khawatir. Selama aku di sini, Anda akan selalu dapat memulihkan modal Anda. Namun, setelah membaca faks dengan cermat, matanya semakin membesar. Emosinya berfluktuasi seperti naik roller coaster. Terkejut hingga ekstrim. Matanya perlahan mulai berpikir tentang apa yang harus dilakukan. Setelah Zhang Kang berpikir sejenak, matanya menatap tajam. Menatap Yang Dong dan menelan ludah. Anda harus menambah 200 juta lagi. Mendengar kata-kata ini saat ini, Yang Dong menjadi lebih marah. Gila? Mereka semua gila. Tanpa diduga. Saat ini, Zhang Kang dengan cepat menyerahkan faks kepada Yang Dong. Berkata, Presiden Yang, aku benar-benar tidak bercanda. Jelas lihat ini Yang Dong. Menerima faks dan melihatnya. Laporan ekonomi 9 provinsi untuk 10 tahun mendatang. Shen Sun bahkan cukup sombong. Yang Dong tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Sebagai anggota Dewan Direksi Grup, Yang Dong juga pernah menjadi otak yang mengendalikan dana miliaran dolar. Badai besar apa yang belum pernah dia lihat. Namun, setelah membaca makalah ini, matanya sedikit terbuka dengan kebencian. Dan dia membacanya sekali lagi. Ternyata dalam ringkasan makalah, aku tidak hanya dengan sempurna menunjukkan kebijakan 9 provinsi, tetapi juga menyatakan bahwa ini adalah rencana yang langka dalam 100 tahun. Jadi, Yang Dong menjadi semakin sadar. Tetapi untuk sementara waktu dia tidak bisa mengambil keputusan. Jadi dia bertanya dengan hormat. Ringkasan dari Zhang Lao ini. Bagaimana pendapat Anda? Ringkasan ini lebih baik daripada banyak makalah panjang dan grafika.
Sambil berkata. Sang Kang menyeretnya untuk menakutinya. Dengan cemberut dia melanjutkan. Apakah ini benar-benar ditulis oleh seorang pemuda berusia awal 20-an? Saya benar-benar tidak percaya. Ini adalah sesuatu yang ditulis oleh anak baru. Ini sepenuhnya setingkat akademisi. Akademisi tahun 90-an. Bahkan seorang profesor pun bisa membuat toko besar seperti Yang Dong menangis dan minum. Apa konsep seorang akademisi? Bahkan belum pernah melihatnya. Jadi Yang Dong tidak percaya. Sang Lao, maksud Anda itu benar. Dan masih akan terus menyalinnya. Namun setelah berpikir lama, Sang Kang tidak menemukan jawabannya. Akhirnya dia hanya bisa menghela nafas. Level saya terlalu rendah. Laporan saya memiliki wawasan era di luar ini. Anda hanya bisa mendapatkan jawaban jika Anda bertanya kepadanya. Segera, keesokan paginya, aku yang berjongkok semalaman di rerumputan di depan pintu rumah. Samar-samar mendengar serangkaian langkah kaki. Tiba-tiba membuka mata. Aku melihat seorang pria gemuk dengan kalung emas membawa 7 atau 8 preman. Bergegas menuju villa kecilku tanpa henti. Saudara-saudara, jangan merusak barang-barang nanti. Pukul saja orangnya. Ingat untuk merebut sertifikat properti. Shen Yuan adalah bajingan ini di kehidupan sebelumnya. Setelah kematian ayahku, Shen Yuan mengambil villa keluarga kami dengan kontrak palsu. Padahal sebenarnya dia hanya meminjamkan lebih dari 1 juta. Tetapi nilai villa itu sekitar 700.000. Terlebih lagi, tanah untuk villa ini adalah tanah komersial yang sangat berharga. Bajingan ini meminjamkan uang kepada kami. Hanya untuk merebut tanah ini. Pada akhirnya, binatang ini menghasilkan jutaan manfaat dari tanah ini. Terkadang kerabat lebih tidak bisa dipercaya daripada orang lain. Tapi sekarang aku belum bisa muncul dalam ingatanku. Shen Yuan. Bajingan ini datang mengemudi. Dan dia punya kebiasaan. Dia tidak pernah mempercayai siapapun. Bahkan tidak mempercayai dirinya sendiri. Semua dokumen stempel perusahaan putrinya ada di mobil. Disegel dengan kunci kode. Jadi saya segera memutuskan untuk membalas dendam dari kehidupan sebelumnya. Namun setelah kejadian ini, aku masih bisa memberinya kesempatan. Jadi dia masih punya sedikit hati nurani. Setelah berhasil, aku pasti akan menyewakan sebagian. Dia, 500.000.000 itu adalah Dang Dang Yuan. Membawa gangster kecil. Ketika dia memasuki villa kecil, aku mengeluarkan kawat dari tanganku. Bahkan berlari ke mobil bui kecil Shen Yuan untuk mencari uang. Setelah orang tua meninggal. Untuk mencari nafkah. Aku pernah menjadi petugas layanan kunci. Sopir truk. Apapun yang menghasilkan uang aku lakukan. Bisa dibilang, kekuatan dari bawah ini telah menyatu ke dalam darahku. Berubah menjadi kemampuan bertahan hidupku. Jadi hanya dalam beberapa menit, aku membuka pintu mobil Shen Yuan dengan seutas kawat. Benar saja, yang terlihat adalah pintu besi yang disegel dengan kode. Namun yang tak terduga adalah, di kursi belakang mobil sebenarnya duduk seorang gadis cantik mengenakan gaun hijau panjang. Dan gadis cantik ini adalah 100.000 uangku. Jadi aku tersenyum sedikit. Kak Qian. Aku ada urusan. Aku khawatir ini akan sulit. Saat kau berbicara, aku duduk tanpa daya. Pengemudi utama melihat ini. Shen Qian tertegun sejenak. Lalu mendorong sepupuku. Apa yang kamu lakukan? Jika itu aku tahu kau mengendarai mobilnya. Kau akan mati kentut. Dia berani membunuhku. Shen Qian tertegun di tempat. Tidak tahu mengapa. Dia merasa aku hari ini sedikit berbeda. Dulu aku selalu pendiam. Hanya tahu belajar keuangan. Tapi hari ini aku tidak hanya lebih berani. Tetapi juga sangat banyak pria yang bertanya. Kemudian tanpa penjelasan, aku sibuk menutup pintu mobil dan menyalakan mobil buik. Aku akan mengantarmu pulang saja. Aku pergi ke ibumu saja. Apakah ibumu di Beihai? Sambil berkata. Shen Qian menatapku dengan sangat kagum.
Sepupu paman? Bukankah meminjam kode rahasia keluarga kita? Kamu aku mengirim kotak rahasia sandi. Hahaha. Bukankah aku datang untuk menghasilkan uang? Setelah kata-kata Shen Qian. Tak berdaya tidak mungkin. Aku bahkan tidak menyangka kata sandi ini. Shen Qian belum selesai berbicara. Tiba-tiba mendengar suaranya. Aku membuka kotak besi itu. Saat ini Shen Qian melebarkan matanya. Hampir saja. Bagaimana kamu bisa tahu kata sandinya? Hahaha. Ini bukan kotak rahasia biasa. Hanya saat mobil dihidupkan. Kata sandi dapat dibuka secara bersamaan. Wen Yan. Shen Qian sangat terkejut sampai tidak bisa menutup mulutnya. Tetapi Shen Qian bahkan tidak tahu kata sandinya. Tanpa diduga aku bisa membukanya. Saat ini aku juga melihat keraguannya. Dengan cepat menyela. Oke, jangan bicara omong kosong. Sebentar lagi aku akan bertemu teman. Hari ini kamu ikut denganku. Aku akan membawamu makan enak. Tentu saja. Namun, apapun yang terjadi, kamu harus merahasiakannya. Shen Qian mengangguk. Tidak lama kemudian, aku datang ke distrik baru kota Dangcheng. Sebuah gardu telepon. Ayau, bagaimana kabarmu di sana? Setelah kata-kata itu, suara mencurigakan datang dari belakang. Sial, kenapa kamu menelepon di sini lagi? Bisakah kamu lebih berhati-hati? Wang Yu mendengar suara itu. Aku segera menoleh ke belakang. Hanya melihat seorang pria bertubuh tinggi mengenakan topi baseball. Mendekatiku dengan ponsel besar, omong kosong nomor telepon ini adalah ponsel besar. Saat mendengarkan kata-kataku, Wang Yu tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. Lalu berhenti sejenak dan menjelaskan. Bukankah ayahku menyuruhku untuk tidak menonjolkan diri? Tidak mengizinkanku untuk mengatakannya. Tapi aku bisa memberitahumu. Uang ini sama sekali tidak boleh kamu investasikan ke pasar saham. Aku tidak menyembunyikannya, hahaha. Aku memang berinvestasi di pasar saham. Sialan, kamu sudah gila. Masih berinvestasi? Wang Yu baru saja memelototi. Lalu tidak bisa menahan diri untuk mengamati sekeliling. Kemudian membungkuk seperti saudara. Aku tidak bercanda denganmu. Aku tidak bisa menghasilkan begitu banyak uang. Uang ini aku paksa keluar dari keuangan ayahku selama ini. Aku akan keluar untuk berjuang dan menghindar. Saat mendengarkan kata-kata ini, aku segera bertanya berapa banyak uang yang dibawa Wang Yu. Lalu hanya melihat wajah Wang Yu pucat. Menjawab, lebih dari 8 juta. Aku memberi ayahku beberapa pil tidur, sialan. Saat ayahku bangun, setelah tahu, pasti akan membunuhku. Hahaha. Cukup setia. Meskipun tidak sebanyak yang diharapkan, tapi ada 8 juta. Itu juga memenuhi setengah dari rencanaku. Lalu aku menepuk bahu Cai Yu. Saudaraku. Sekarang kamu tidak boleh lari. Kamu masih harus membantuku. Apa, saudara? Apakah kamu benar-benar ingin aku mati? Saudaraku pasti akan membunuhku. Tenang saja. Bagaimanapun juga. Kamu juga putranya sendiri. Aku akan melakukan sesuatu yang besar. Setelah ini berhasil, uang yang dihasilkan cukup untuk kita bersenang-senang seumur hidup di seluruh dunia. Sekarang kita hanya punya lebih dari 30 jam. Kamu bantu aku mencari beberapa bagian keuangan untuk mengambil beberapa puluh ribu untuk membeli perusahaan cangkang. Buat akun sekuritas. Hari ini aku akan mendapatkan 5 juta. Mentransfer lebih dari 13 juta ini secara bertahap ke rekening perusahaan-perusahaan ini. Sial, saat ini, Wang Yu menatapku dengan saksama. Tiba-tiba dia merasa sahabatnya sejak kecil ini menjadi sedikit asing. Saudaraku, aku berterus terang padamu. Jika 1/2 juta ini tidak bisa kembali, ayahku kemungkinan besar akan bangkrut. Sambil berkata, Wang Yu dengan gemetar mengungkapkan kondisi keuangan keluarganya. Karena takut gagal. Saudaraku, ini semua arus kas ayahku. Hahaha saudaraku. Jangan khawatir.
Aku pasti tidak akan gegabah. Ikut aku. Kita urus dulu. Nanti aku akan menelepon ayahmu. Memberi ayahmu hadiah besar. Pada saat yang sama, di desa Changping, kota Beihai. Seorang pria parubaya yang mulia dan berkacamata emas sedang mencari orang tuaku di seluruh dunia. Akhirnya, dengan pencarian pengemudi, pria parubaya itu menemukan ayah Shen yang sedang sangat menderita di rumah kami di pedesaan. Ketika ayah dan ibu Shen mengetahui bahwa Wang Yu telah memberiku makan, menipu pria parubaya itu 8 juta. Ibu itu menangis tersedu-sedu. Terus-menerus menepuk bahu ayah Shen. Celaka. Kenapa aku menikahi pria sepertimu? Bagaimana aku bisa menghadapi Wang Ren sekarang? Bagaimana aku bisa menghadapi putraku? Tanpa diduga. Saat ini wajah pria parubaya itu, meskipun juga sangat jelek, tapi masih bisa tenang. Malah menghibur mereka berdua. Kakak ipar, jangan menangis. Anakku yang jahat itu bahkan memberiku obat. Aduh. Aku sudah menduga akan ada hari ini. Saat ini, mendengar kata-kata ini, ayah Shen berlinang air mata. Merasa bersalah. Wang tua. Saat ini, ayah Wang menatap mata ayah Shen. Berpisah dengan kekanak-kanakan. Dia menangis. Siapa suruh kita menjadi rekan seperjuangan? Bukan. Namun setelah tenang, ayah Wang merasa ada yang aneh. Adikmu yang bernama Shen Yuan sudah melapor ke polisi. Putrinya sepertinya juga dibawa pergi oleh Xiao Sun. Namun Xiao Sun tidak seperti orang yang akan bertindak sembarangan. Lao Shen, menurutmu apakah teknik yang kamu teliti itu benar-benar bisa diandalkan? Mendengar pertanyaan Lao Wang, istri Wang berkata. Ayah Shen menggertakkan gigi dan berkata dengan yakin. Namun mendengar jawaban ini, ayah Wang menghela napas. Ah! Jika putraku yang tidak berguna itu memiliki 1/10 dari keberanian Xiao Sun, aku tidak akan khawatir seumur hidupku. Dibandingkan dengan kediaman Shen, ayah Wang masih bisa menahan badai. Namun dia masih ragu-ragu melihat ayah Shen. Mungkinkah Xiao Sun mengalami trauma? Tadi aku menerima telepon dari Xiao Chu Sheng. Xiao Sun berkata kepadaku untuk memberinya waktu 1 hari. Dia bisa membalikkan keadaan dan menghasilkan uang. Dan juga menyuruhku untuk membeli minyak. Mengatakan bahwa pemerintah akan meminjam uang dariku. Apakah kamu pernah mendengar berita ini? Futures minyak. Alis ayah Shen berkerut. Dalam struktur pasar saham, berdasarkan meniru pasar obligasi negara cantik, futures berbasis minyak baru muncul di tahun 90-an. Saat ini ayah Shen menyeret dagunya dan perlahan menjelaskan. Maksud Xiao Sun adalah, pemerintah keluar berarti tidak mungkin hanya mencetak uang. Mungkin akan mengambil sebagian dari futures swasta. Saat mendengar kata-kata ini, Wang Fu sangat bingung. Bukankah itu kerugian besar dengan cuma-cuma memberikannya kepada orang lain? Saat ini, ayah Shen berusaha sekuat tenaga untuk tenang dan berkata, bukankah hanya orang dalam sistem yang bisa membeli obligasi pemerintah? Aku memperkirakan pemerintah akan menggunakan obligasi pemerintah untuk menukar. Dan itu adalah obligasi pemerintah dalam jumlah yang sangat besar. Saat itu kamu berikan obligasi ini kepada Xiao Yu. Atau gunakan sebagai jaminan reputasi perusahaan. Semuanya ada manfaatnya. Sial. Benarkah? Mendengar penilaian ayah Shen yang misterius, ayah Wang sedikit bingung. Dia tidak tahu apakah akhirnya akan seperti ini. Namun, yang tua tetap lebih berpengalaman. Sebagai bos perusahaan real estate, Wang Fu, bagaimana mungkin dia bangkrut hanya karena kekurangan arus kas? Mungkin dia hanya tidak memberitahu putranya yang boros itu? Kemudian detik berikutnya, ayah Wang melanjutkan. Lao Shen, di rekeningku masih ada 2 juta. Awalnya akan aku gunakan untuk menyelamatkanmu. Tapi itu pun tidak cukup untuk mengisi lumbungmu. Begini saja. Lagi pula para anggota dewan yang kuno itu pasti akan mencariku masalah kali ini. Lebih baik aku bermain-main dengan futures minyak. Siapa tahu pemerintah benar-benar mencariku untuk menukar obligasi negara.
Aku masih bisa memberikan penjelasan kepada mereka. Pada saat yang sama, di sisi lain, melalui stempel pribadi, dokumen, dan bukti pajak Shen Yuan, aku berhasil memanfaatkan celah dalam sistem keuangan dan menarik tunai 5 juta dengan cara memperjualbelikan obligasi. 5 juta ini adalah seluruh aset Shen Yuan. Bahkan sebagian adalah uang dari mitra bisnisnya. Kurasa dia akan sangat marah setelah mengetahui hal ini. Bahkan ingin memakanku hidup-hidup. Namun saat ini, Shen Qian melihat uang ini dan bertanya dengan sedikit ragu. Saudara sepupu, apakah uang ini dari ayahku? Ya. Tenang saja. Mulai hari ini aku akan melipat gandakan uang ini 10 kali lipat. Membuat ayahmu sangat bahagia hingga ingin melompat naga. Mendengar kata-kata ini, netizen masih sedikit tidak percaya. Apakah Xiao Su benar-benar bisa melakukannya? Bukankah kamu bilang kamu sudah menginvestasikan 45 juta dari rekening bosmu? Bagaimana kalau kita kabur saja? Menghabiskan uang ini berkeliling dunia. Jika habis, kembalilah, jangan khawatir. Ayahku sangat mampu. Dalam beberapa tahun dia bisa mendapatkan uangnya kembali. Brengsek. Nadaku agak keras. Dan tatapanku juga penuh kesungguhan. Sudah lama aku tidak melakukan trading secara formal. Terutama setelah aku menjadi terkenal dengan meraih aset miliaran dolar di pasar saham Amerika. Terlahir kembali. Aku tidak hanya memiliki harapan untuk menebus penyesalan. Juga memiliki misi alami. Kemudian detik berikutnya saya menjelaskan. Uang bos saya diperkirakan akan menghasilkan lebih dari 700 juta kembali. Sebagian besar dari itu harus diberikan kepadanya. Paling-paling saya tidak akan dipenjara. Dan omong-omong, beri saya 1 atau 20 juta untuk berbuat curang seperti ini. Ini semua yang saya curi secara diam-diam. Sudah bagus kalau tidak dipenjara. Azhi. Saat ini Wang Yu sedikit bingung, apa sebenarnya tujuan saya? Jadi dia langsung bertanya dengan rasa ingin tahu. Saudaraku, mengapa kamu membuat keributan sebesar itu hanya untuk mendapatkan uang dan kabur dengan santai? Omong-omong, ini terlalu besar, kan? Hahaha. Tujuan saya adalah Soros di kehidupan sebelumnya sebagai trader yang mengalami badai keuangan ini secara langsung. Saya tidak akan pernah melupakan pemandangan setelahnya. Tak terhitung jumlahnya orang kehilangan pekerjaan, atap gedung dipenuhi orang. Setiap grup sekuritas dipenuhi dengan kemarahan dan ratapan yang tak terbatas. Bahkan jika intervensi resmi Kyushu sudah sangat tepat waktu. Tetapi saham Hong Kong sebagai satu-satunya pintu keluar keuangan pada tahap ini dapat dikatakan sebagai yang paling penting. Setiap 1 juta yuan yang mengalir ke kantong kekuatan asing. Ribuan orang kehilangan pekerjaan atau bahkan bunuh diri. Sementara itu, mendengarkan kata-kata saya, Wang Yu menjawab dengan gembira. Xiao Sun, katakan saja apa yang harus dilakukan. Saya sudah mengatur orang-orangnya. Saya punya 7 perusahaan. Kamu bisa mengoperasikannya sesuka hati. Tidak masalah. Sambil berkata, aku menoleh untuk melihat Shen Qian. Kak Qian, saya ingat Anda belajar manajemen keuangan, kan? Saat ini mendengarkan pertanyaan, Shen Qian mengangguk. Melihat ini, aku menggosok leherku. Mata penuh dengan aura membunuh. Baik. Bagus, 8 jam kemudian akan ada kekuatan asing yang terjun payung ke saham Hong Kong. Yang harus kita lakukan adalah mencari tahu arus kasnya. Secara bersamaan melakukan aksi beli saat harga rendah. Berapa banyak yang dia beli? Sebanyak itu juga yang kita beli. Mampu membuatnya sedikit berdarah. Jangan biarkan dia menghasilkan uang ini dengan mudah. Setelah mengatakan itu, Wang Yu langsung bersemangat. Lihat maksud ini. Perasaan itu masih membawa dendam pribadi. Kemudian, seiring berjalannya waktu, tak terhitung orang Beihai memperhatikan pergerakan saham Hong Kong. Ketua grup sekuritas Yuan Hao, Yang Dong, memegang ponsel sambil menatap komputer angka. Agak ragu. Apakah akan memasukkan sisa 200 juta? Wang Fu dan Shen Fu dari desa Changping memegang telepon.
Mendengarkan berita terbaru tentang saham Hong Kong kapan saja. Di kantor perusahaan real estate Shenyuan, saya mendengar. Setelah saya menginvestasikan uang ini ke saham Hong Kong, Shenyuan hanya bisa menunggu berita dengan pasrah. Berharap saya bisa membalikan keadaan. Dan mengembalikan uang itu kepadanya. Dan juga Evan. Dia tidak akan pernah percaya pada saya. Ada secerca harapan untuk membalikan keadaan. Tetapi juga menggunakan kemampuan profesionalnya untuk mengamati dengan cermat pergerakan saham Hong Kong. Semua orang menantikan harapan dan peringatan. Tepat di sisa 24 jam ini. Pada saat yang sama, jauh di Amerika Serikat, ribuan mil jauhnya, seorang pria berjas, di bawah pemujaan para raksasa keuangan, secara resmi memasukkan 4 miliar dana ke rekening saham Hong Kong. Teman-teman, mari kita nantikan raungan kesakitan dari dinosaurus keuangan Kyushu. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah, saat ini kami juga mencari arus kas. Tiba-tiba, Wang Yu tiba-tiba meraung. Masuk, masuk, harga saham grup pembuatan kapal Mingxi naik 0,2, bukan 0,3, masih terus naik. Saya segera mengalihkan layar ke pembuatan kapal Mingxi. Bagus. Ini adalah dana saham blue chip Soros. Dia akan diam-diam menginvestasikan miliaran dana ke setiap saham blue chip. Dan kemudian membiarkan saham sampah jatuh hingga batas bawah. Pasar mendengarkan kata-kata saya. Wang juga sedikit terkejut, jatuh hingga batas bawah. Bukankah itu berhenti? Lalu bagaimana cara menghasilkan uang? Hahaha, apa yang kamu tahu? Alasan mengapa saham Hong Kong tahun 90-an begitu gila, membuat banyak orang tergila-gila, adalah karena ia tidak menggunakan mekanisme kontrol makro, tetapi mekanisme kolam penampungan. Di kolam penampungan, sulit untuk membedakan. Itu hanya dana. Itu saham sampah. Seiring dengan pasar yang baik, setiap saham akan naik. Tetapi akan selalu ada hari ketika jatuh. Ketika saham sampah tidak bergerak lagi. Dana di saham blue chip yang sebenarnya di pasar akan menjaga pasar saham tetap berjalan. Semua orang akan membeli. Luo Wang bersinar lagi. Saya mengerti bahwa harga saham yang bagus akan meroket. Saham yang buruk juga akan naik dengan rebound pasar saham. Tetapi sebenarnya hanya para profesional yang dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Benar? Hahaha. Pemahaman yang bagus. Siapapun yang menaikkan perahu. 4 kata ini adalah kebenaran keras dari pasar saham. Segera, ketika Wang Yu terus memantau, Shen Qian di samping tidak bisa membantu tetapi duduk, menatap layar komputer. Tanpa diduga, saya menginstruksikan lagi. Saudaraku, lihat Su Pharmaceutical. Lihat Wang Steel Group. Jangan lihat saham Hong Kong. Lihat apakah ada penarikan dana besar dari saham Jiuzhou. Saat ini seluruh proses. Shen Qian menyaksikan dari samping. Sejujurnya, dia tidak begitu mengerti pasar saham. Tetapi anehnya, perusahaan-perusahaan ini yang saya sebutkan tidak dapat dideteksi dengan mata telanjang. Apakah saham blue chip atau saham sampah? Tetapi saya dapat menangkap setiap aliran dana aneh dan merekamnya dengan sempurna. Tata letak pihak lain. Tanpa diduga, tepat ketika Shen Qian ragu. Tiba-tiba aku berteriak dengan penuh semangat. Baik. Ayo ambil uang ke 7 perusahaan itu. Rata-rata sedikit Qianjie. Anda bertanggung jawab atas akun perusahaan-perusahaan ini. Menurut saham blue chip yang kami daftarkan. Beli satu persatu. Saat ini mendengarkan kata-kata saya, Wang Yu sangat takut bahwa kami akan ditemukan seperti ini. Tetapi saya mengetuk bagian belakang kepalanya. Menemukan rambut. Yang lain miliaran. Kami lebih dari 10 juta. Apakah menurutmu semua orang adalah kalkulator? Kau bisa menemukan ini. Namun saat itu Wang Yu mengajukan pertanyaan yang fatal. Lalu kemana 45 juta bosmu? Kau investasikan di mana? Mendengar ini, aku tertawa terbahak-bahak. Wajahku menunjukkan intrik dan kelicikan yang tak terbatas.
Kemudian aku bergumam dengan suara dingin. Saat Soros mengalami masalah, kalian akan tahu. Segera, setelah Wang Yu pergi, Shen Qian sedikit kewalahan saat menelepon dan mencatat. Terlihat bingung. Melihat ini, aku segera maju dan bertanya. Qian Jie, bisa kau atasi? Ya. Tidak apa-apa. Aku sudah menyelesaikannya. Sambil berkata. Shen Qian segera menyerahkan selembar kertas kepada saya. Saat aku melihat isi kertas itu, aku langsung terkejut. Dalam perencanaanku, untuk memaksimalkan keuntungan, aku akan menginvestasikan uang ke 20 saham dan menyesuaikannya berdasarkan perubahan real time. Itulah yang disebut model operasi. Tetapi membuat catatan ini sangat sulit. Bagaimana menginvestasikan lebih banyak ke satu investasi? Investasi mana yang lebih murah dengan sedikit uang? Siapa yang berisiko dengan sedikit investasi? Siapa yang tidak mendapatkan keuntungan dengan sedikit investasi? Metode perhitungan dalam konsep keuangan ini sebenarnya bukan rahasia. Tetapi ini membutuhkan penilaian dan pengalaman yang sangat kuat. Dan uang adalah kekuatan perhitungan yang sering aku sebutkan. Kekuatan perhitungan adalah kemampuan perhitungan otak manusia. Seseorang dengan kekuatan perhitungan yang luar biasa dapat mensimulasikan perubahan seluruh pasar saham dalam waktu singkat. Dan sekarang, aku melihat 4 lembar kertas yang diserahkan Shen Qian kepada saya. Tiba-tiba aku teringat sesuatu. Qian Jie, apakah ayahmu tidak mengizinkanmu berhubungan dengan orang lain? Yushi mendengarkan perkataanku. Shen Qian mengangguk. Kemudian aku langsung bertanya. Aku ingat ayahmu kehilangan banyak uang dalam bisnis, kan? Saat ini, Shen Qian pertama-tama menatapku lurus. Kemudian perlahan mengangguk. Melihat ini, aku langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Jadi, uang keluargamu semua kembali berkat manajemen keuanganmu. Setelah ragu sejenak, lalu Shen Qian mengangguk lagi, menunjukkan ekspresi malu. Melihat ini, hatiku sangat gembira. Bagaimana mungkin aku tidak menyadarinya? Bakatnya ada di sini. Apa arti kemampuan mengangguk Shen Qian ini? Kekuatan komputasi terbaik dapat menandingi kemampuan prediksi dan wawasan komputer super. Begitu kemampuan ini diterapkan di pasar saham, itu akan membawa kinerja yang sangat mengerikan. Membuatku menghasilkan ratusan miliar. Bahkan triliunan bukanlah hal yang sulit. Jadi detik berikutnya, aku menahan kegembiraan di dalam hati dan berkata dengan tenang. Aku mengerti. Kalian terus amati pergerakan dana Soros. Aku akan menghubungi bos Yuan Hao Securities Group. Biarkan dia menarik jaringnya. Saat ini, Shen Qian sama sekali tidak bisa melihat sedikit pun gejolak dari ekspresiku. Tentu saja dia juga tidak tahu betapa menakjubkannya bakatnya. Sementara Yang Dong juga dengan perasaan campur aduk mengangkat telepon. Apakah ini interogasi? Benar? Hei. Bicaralah, anak kecil. Apakah kamu menginterogasi? Saat mendengarkan kata-kata Yang Dong, aku juga sama sekali tidak sopan. Seharusnya masih ada uang di rekeningmu, kan? Setelah kata-kata itu diucapkan, Yang Dong terdiam. Mengingat kembali 40 jam yang lalu. Aku hanyalah seorang karyawan kecil. Sarung tangannya, namun sekarang terikat pada takdirnya. Bahkan telah menjadi seorang jenius ekonomi yang dipuja oleh Zhang Kangdong. Jadi detik berikutnya, Yang Dong tergagap. Apa yang ingin kamu lakukan? Masih ingin mengambil uangku? Hahaha. Setengah jam berikutnya, awalnya sejumlah uang diinvestasikan di grup pertambangan Qin. Aku ingin kau menginvestasikan semua danamu. Dengan begitu, orang-orang itu bisa menghasilkan belasan miliar lebih sedikit. Belasan miliar apa? Saat ini mendengarkan perkataanku, Yang Dong tercengang, siapa orang-orang itu? Tanpa diduga, saat Yang Dong bingung, aku langsung menutup telepon. Hanya meninggalkannya kebingungan. Saat ini,
Profesor Zhang Kang di samping juga memperhatikan keanehan Yang Dong. Kemudian bertanya tentang hal itu. Tiba-tiba wajahku memucat. Lalu berkata dengan terkejut, "Benar? Orang-orang itu, jadi begitu." Aku bahkan tidak menyadarinya. Ternyata ada dana lain di pasar saham kita. Selesai berbicara. Melihat Yang Dong di samping yang bingung. Dia segera menarik Dong Dong ke depan komputer. "Tuan Yang, kau masih belum mengerti. Penurunan dan kenaikan kembali saham Hong Kong kali ini. Semuanya terkait dengan modal asing. Modal asing inilah yang meraup dasar saham Hong Kong kita. Modal asing inilah yang menghancurkan saham Hong Kong." "Apa?" Yang Dong melihat-lihat. Akhirnya, di bawah bimbingan Zhang Kang, dia melihat sedikit petunjuk. Dan ini membuatnya semakin terkejut. Jika teori Zhang Kang terbukti benar, itu berarti setiap tindakanku bukan hanya untuk orang tua, untuk diri sendiri, tetapi juga untuk saham Hong Kong. Aku melindungi saham Hong Kong, sebisa mungkin memulihkan sedikit biaya dari tangan musuh, dan menempatkan uang ini di tangan warga negara ini. Saat ini, Zhang Kang menjadi semakin bersemangat. Hahaha. Benar-benar generasi muda menggantikan yang tua. Memiliki generasi muda seperti itu. Benar-benar keberuntungan Hong Kongku. Tuan Yang, bolehkah saya bertanya dari distrik mana teman kecil bernama Shenzhen ini berasal? Saya akan segera meminta seseorang untuk menjemputnya." "Tidak. Sekarang telepon dan atur. Biarkan dia memasuki Departemen Ekonomi Kota Gang dan menjabat posisi tinggi." Saat ini, Yang Dongxiang dalam keadaan bingung. Dia hanya tertegun sejenak. Segera setelah itu dia menyadari bahwa dia bukan orang Kota Gang. Dia berasal dari daratan. Sepertinya dia orang Kota Gang. Pada saat yang sama, di bawah operasi terus-menerus kami telah berhasil mendistribusikan lebih dari 10 juta dana secara diam-diam ke berbagai saham blue chip. Di sisi lain, sebuah akun grup pribadi juga mentransfer 200 juta dana ke saham blue chip bernama Kines Mining Group. Tanpa diduga saat ini, Wang Yu menempel di layar. Berkata dengan bingung, "Xiao Sun, mengapa kamu meminta bosmu untuk menginvestasikan semua uang ke grup ini? Apakah kamu kenal dengan eksekutif mereka?" Aku menggelengkan kepala saat melihat ini. Melihat ini, Wang Yu bahkan lebih terkejut. "Anda harus tahu bahwa tindakan saya dapat membuat Kines Mining Group ini menjadi salah satu pemenang terakhir. Dan pemenang ini bahkan bukan sekutu saya. Benar-benar seperti durian runtuh." Dan saya berpikir, masih perlahan menjelaskan kepada warganet. Sebenarnya memanfaatkan kejadian ini untuk membangun blue chip yang stabil untuk daratan. Lebih kondusif bagi ketidakpastian saham Hong Kong. Da Luo Wang Yu sama sekali tidak mengerti istilah-istilah profesional ini. Bahkan Shen Qian di samping sedikit bingung. Lagi pula pasar saham daratan dan saham Hong Kong sangat berbeda. Terus terang, bahkan jika pasar saham daratan memiliki lebih banyak dana, tidak mungkin mencapai skala saham Hong Kong. Menjadi pusat keuangan seluruh Asia. Shen Qian tidak mengerti. Mengapa saya begitu peduli dengan daratan? Tapi tak lama kemudian, Wang Yu terkejut dan menunjuk ke komputer digital dan berteriak. Harga saham mulai naik. Kemudian terlihat di layar. Lebih dari selusin saham yang kami beli mulai naik perlahan. Dan salah satunya hanya dalam 10 menit. Naik dari 1,2 yuan menjadi 3,5 yuan. Ini berarti Soros mulai membeli di harga terendah. Badai keuangan ini secara resmi dibuka. Melihat itu, Wang Yu, yang biasanya acuh tak acuh terhadap pasar saham, tiba-tiba mengoperasikan komputernya. Membiarkan Shen Qian mencatat perubahan dana sebelum dan sesudah. Kak Qian, berapa banyak uang yang kita hasilkan sekarang? Baru 2 kali lipat. Setelah berbicara, Shen Qian terus menghitung. Hingga sekarang belum secara resmi memasuki permainan. Hanya ada satu saham yang naik. Tetapi kata-kata ini membuat Wang Yu membuka mulutnya lebar-lebar, 2 kali lipat. Selama ini,
Dia adalah generasi kedua orang kaya yang tidak terlalu sensitif terhadap uang. Tetapi bahkan jika dia tidak sensitif, dia seharusnya tahu betapa berlebihannya konsep 2 kali lipat itu. Dengan kata lain, kurang dari 24 jam sejak memasuki penginapan, aset yang saya investasikan telah berlipat ganda. Dan proses penggandaan ini hanya membutuhkan waktu 10 menit. Ya Tuhan! Wajah Wang Yu memucat. Dia menghela nafas gemetar, merasa seperti dia telah melihat keajaiban. Dan keajaiban ini diciptakan oleh orangnya sendiri. Tanpa diduga. Saat ini aku menepuk pundaknya. Apa ini? Tunggu sebentar dan aku akan menunjukkan sesuatu yang lebih besar padamu. Segera, aku meminta Shen Qian untuk melepaskan 2 saham blue chip. Harga saham sekitar 1 yuan awalnya karena saham dilepas dengan harga rendah. Langsung menjadi 0,8 yuan. Melihat itu, Wang Yu sangat terkejut. Xiao Sun, bukankah ini devaluasi? Wen Yan. Aku tersenyum acuh tak acuh. Memberi isyarat agar dia tidak terburu-buru. Benar saja. Jauh di sudut lain dunia. Di sebuah ruangan yang penuh dengan orang-orang serakah. Seorang operator muda terkejut. Tuan Soros. Salah satu saham blue chip kami telah jatuh menjadi 0,8 yuan. Seseorang menjual saham. Ya. Mendengarkan jawaban operator karena pria itu meremehkan. Jatuh? Hanya orang bodoh yang kaya. Setelah kata-kata itu, dia hanya melihat sekilas papan perdagangan. Dan kemudian berhenti memperhatikannya. Kemudian dia memerintahkan. Si bodoh itu melihat tidak ada jalan untuk mundur. Jadi dia hanya bisa menghentikan kerugiannya, kan? Lanjutkan memberikan dana talangan. Dan naikkan kembali harga saham. 5 menit kemudian, sesuatu yang ajaib terjadi. Tepat di depan mata Wang Yu. Harga saham yang semula 0,8 yuan naik kembali menjadi 1,2 yuan. Dan melihat trennya, bahkan ada ruang untuk kenaikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Saat ini, melihat kebingungan Wang Yu, aku tidak segera menjawab, melainkan menepuk bahu Shen Qian. Kak Qian, apakah kamu tahu apa yang terjadi? Shen Qian terdiam sejenak. Kesalahan bursa saham adalah kesalahan. Wen Yan? Seberkas cahaya keemasan muncul di mataku. Kesalahan adalah bursa saham manusia. Pada akhirnya itu hanyalah permainan antar manusia. Karena si brengsek tua Soros ingin menggunakan aksi beli saat harga rendah untuk menjadi kaya. Saham blue chip yang dia harapkan saat ini pasti akan dibeli sebanyak mungkin. Tadi kita menjatuhkan harga. Dia menyadari bahwa kita para investor retail masih memiliki sebagian saham. Jadi dia sengaja menaikkan harga. Agar kita terus menghentikan kerugian. Wang Yu terus mendapatkan keuntungan. Jika ini terus berlanjut, kerugian akan semakin besar. Jadi dia buru-buru bertanya apa yang harus dilakukan selanjutnya? Wen Yan? Aku mencibir dan tertawa, hahaha, terus jual. Kali ini jatuhkan harga menjadi 1 yuan. Beberapa menit kemudian, Soros melihat papan perdagangan seperti ini. Dan tidak bisa menahan diri untuk mencibir. Ingin menjual lagi. Melihat harga naik. Ingin menghasilkan lebih banyak, ya? Orang Kyushu memang bangsa yang paling serakah akan keuntungan kecil. Selalu hanya menempatkan kepentingan pada ikan teri seperti ini. Terus naikkan harga menjadi 1,6. Biarkan dia menjual, operator di sebelahnya mulai beroperasi lagi. Pada saat yang sama, Wang Yu melihat harga naik menjadi 1,6 yuan. Tidak bisa menahan kegembiraan yang luar biasa. Aku akan menghasilkan banyak uang. Xiao Sun, apakah kita bisa mendapatkan keuntungan bersih puluhan juta jika kita menjual saham sekarang? Saat ini Wang Yu sangat gembira hingga hampir gila. Hanya dalam 1 kali masuk dan keluar ini, dia benar-benar menciptakan keuntungan puluhan juta. Dan tanpa melakukan apapun. Hanya dengan melihat komputer. Dan memberikan beberapa perintah dia bisa mendapatkan uang ini. Ini adalah 10 juta di tahun 90-an. Apa artinya? Sebagai orang kaya,
Keluarga Wang Yu. Sebuah Mercedes-Benz kelas atas pun harganya tidak lebih dari 1 juta 10 juta. Jika di daratan, dengan harga 50.000 untuk satu rumah, berapa banyak yang bisa dibeli? Namun, sebagai dalang dari segalanya, aku tersenyum misterius. Bertanya kepada Shen Qian. Kak Qian, apakah kamu tahu bagaimana cara beroperasi untuk mendapatkan keuntungan maksimal saat ini? Mendengar ini, Shen Qian merasa sedikit tertekan. Menghitung di laptop, dan berkata dengan ragu bahwa harga saham naik menjadi 1,6, para investor retail di luar sana akan menerima berita. Dan mulai menghentikan kerugian. Kita akan mengambil kesempatan untuk mengambil kembali saham-saham ini. Benarkah? Jawaban Shen Qian tidak bisa dikatakan tidak sempurna. Tetapi ini bukan satu-satunya jawaban. Kan? Dengarkan perintahku. Aku akan menaikkan harga sisa beberapa saham. Dengan cara ini, dan menaikkan harga saham mereka. Mendengar sampai sini, Shen Qian agak tidak mengerti apa yang ingin aku lakukan. Sementara Wang Yu sangat khawatir. Bagiku itu 2 kali lipat. Keuntungan. Jika kita melakukan operasi terbalik seperti ini, bukankah kita akan mengambil semua keuntungan 2 kali lipat untuk menaikkan harga saham? Apa gunanya? Di kantor Soros? Soros tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Dari Kyushu. Mereka menerima pesan secara bersamaan. Dan bersiap untuk melakukan stop loss bersama-sama. Baik. Biarkan mereka melakukan stop loss. Berapa banyak yang mereka lepaskan? Sebanyak itu yang akan kita beli. Dan ikuti semua aturan main. Kita langsung naikkan harga saham menjadi 2 yuan. Agar mereka tidak ragu untuk menjual semuanya. Saat ini Soros sangat bersemangat. Sebagai seorang ahli keuangan, dia sangat paham. Emosi seperti apa yang ditunjukkan oleh para pemegang saham di balik setiap indikator keuangan sehingga mereka melakukan stop loss. Jelas sekali bahwa itu adalah stop loss percobaan dari para pemegang saham yang masih memiliki saham. Dan sekarang, dia akan segera menaikkan harga. Agar mereka tidak ragu lagi. Dan benar-benar menghabiskan saham yang mereka miliki. Benar saja. Dalam waktu 20 menit, Soros akhirnya membeli sekitar 50 juta saham. Sementara di sisi lain, Wang Yu tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sudah cukup. Sudah 3 kali lipat. Ayo kita tarik. Sudah cukup untung. 3 kali lipat keuntungan dalam waktu kurang dari 1 jam. Saat ini aku sangat yakin. Sekarang selama kita menjual saham terakhir, operasi kali ini akan menghasilkan keuntungan bersih 50 juta. Kemudian menggunakan uang ini untuk membayar hutang. Selama kita bisa menyisakan 20 juta. Semuanya akan kita gunakan untuk membeli properti di daratan, tidak sampai 20 tahun. Aku akan menjadi miliarder. Dan tidak perlu menanggung risiko apapun. Setiap tahun aku juga akan menerima banyak uang sewa. Namun di bawah tatapan penuh harap Wang Yu. Ekspresiku tetap tidak berubah. Dengan dingin aku memerintahkan. Kak Qian, investasikan semua uang ini ke Kines Mining Group. Naikkan harga saham mereka menjadi sekitar 3,5. Mendengar itu Wang Yu sangat terkejut. Xiao Sun, kamu gila. Sudah menghasilkan begitu banyak uang. Pada akhirnya hanya untuk menaikkan harga saham Kines Mining Group. Saat ini Wang Yu bahkan sedikit curiga apakah aku adalah mata-mata yang dikirim dari daratan. Pada saat yang sama, tepat ketika Shen Qian membeli semua aset ke Kines Mining Group, Yang Dong juga sedang beroperasi di pihaknya. Di pasar, total 250 juta dana mengalir secara misterius ke grup pertambangan Qin. Langsung membuat harga saham grup pertambangan Qin naik dari 0,6 yuan menjadi 4,8 yuan. Melihat ini, Soros membanting meja karena aliansi. Sialan, dia mempermainkan aku. Saat ini, 4 dana mengalir ke grup pertambangan Qin. 1 adalah milikku. Ditambah dana yang diinvestasikan sebelumnya. Total 65 juta. 1 adalah milik Yang Dong. Yang merupakan semua uang pribadinya. Total 200 juta.
Ada juga dana awal grup pertambangan Kin sendiri sebesar 500 juta yang digunakan untuk memanipulasi dan memanen daun bawang retail. Terakhir, Soros, untuk membeli di harga rendah. Menyergap terlebih dahulu 200 juta. Total 965 juta dana mendekati 1 miliar. Di saat pasar saham ini terkenal. Biarkan grup pertambangan Kin menjadi satu-satunya saham unggulan yang naik gila-gilaan. Harga sahamnya naik hampir 10 kali lipat. Tuan Soros, harga saham grup Kin masih naik. Sudah 6,8 yuan. Sudah 6,1 yuan. Tuan, harga saham grup Kin telah naik 10 kali lipat. Jika kita tidak memanennya, kita akan rugi besar. Tuan Soros, Soros sialan. Membanting meja lagi dengan keras. Awalnya Soros ingin menggunakan rantai besi, yaitu memasukkan dana miliaran dolar ke dalam saham unggulan yang berbeda. Memanen puluhan miliar keuntungan di pasar saham Hong Kong. Ini membuatnya menginvestasikan banyak uang di setiap saham unggulan. Tetapi misalnya, total dana grup pertambangan Kin hampir 1 miliar. Dia hanya menyediakan 200 juta. Bahkan jika harga saham naik 10 kali lipat. Tetapi sebagian besar keuntungan ada di tangan orang lain. Dan itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dan kejadian ini akan membawa reaksi berantai. Seperti yang dia duga. Saat ini, pedagang akan melaporkan lagi. Tuan Soros, harga saham lainnya juga mulai naik. Indeks Hang Seng telah melampaui 3.500. Dentuman suara ketukan terus datang dari kantor. Pada saat ini, Soros dengan jelas menyadari bahwa dia telah dipermainkan. Dan dipermainkan dengan sangat buruk. Grup pertambangan Kin, Soros terus-menerus mengucapkan nama ini dalam hati. Wajahnya seperti hati babi, sulit dibayangkan. Di dunia ini ternyata masih ada orang yang mengerti pasar saham sama sepertinya. Bahkan lebih mengerti darinya. Orang ini menyamar menjadi 10 kali lipat. Melihat menembus taktiku. Memancingku untuk terpikat. Seketika merasa pusing. Dirinya sendiri ternyata gagal di sini. Sebagai orang yang sangat cerdas. Tahun 70-an pernah menguras keuangan Inggris. Tahun 80-an terus menuai hasil di 4 macan Asia. Dia tidak pernah kalah miliaran keuntungan. Dia tidak pernah kalah dari siapapun. Apalagi berpikir dirinya akan dipermainkan. Dan anak kecil ini ternyata hanya seorang manipulator grup. Soros sangat bingung. Tetapi dia bisa mengerti mekanisme ini. Itu berarti dia bisa seperti saya menuai pasar saham suatu negara. Tapi mengapa dia rela menjadi manipulator grup? Soros sangat bingung. Ini di bawah desakan operator. Soros tidak lagi menunggu. Dengan tenang. Benar? Sekalian bantu aku menelepon dan menanyakan siapa manipulator grup pertambangan Kin di Kyushu? Bersamaan dengan itu, dalam kenaikan pasar saham yang terus-menerus, hanya kami dari grup pertambangan Kin. Bertiga menunjukkan ekspresi yang berbeda. Wang Yu agak frustrasi. Bagaimanapun juga dia merasa tadi aku kehilangan kesempatan untuk menghasilkan 0,5 miliar. Ini adalah uang yang sudah jadi. Hampir tidak ada risiko. Sementara aku sangat tenang. Sambil mengusap kepala Shen Qian. Sambil dengan antusias menjelaskan kepada Shen Qian apa prinsip pasar saham itu. Sementara Shen Qian sangat tertekan. Dia tidak mengerti bagaimana sepupu ini tiba-tiba seperti tumbuh 10 tahun. Di mana-mana memperlakukannya seperti anak kecil. Dan teori dalam mulutku membuat orang yang mendengarnya langsung terkejut dengan 3 pandangan. Ini hampir menggulingkan ilmu ekonomi tradisional yang disentuh Shen Qian. Dan tidak lama kemudian, bersamaan dengan aku menyalakan televisi, di saluran keuangan kota pelabuhan, seorang pembawa acara tampan muncul di depan televisi dengan berkeringat di sekujur tubuh. Bersemangat berkata, "Para warga, setelah 1,5 jam gejolak pasar saham, indeks Hang Seng saham Hong Kong telah menembus 4.000 poin. Bersamaan dengan itu, hampir pada saat yang sama, Desa Changping, Distrik Wangfu, Kota Shen, mendengarkan siaran berita di radio. Pejabat Jiuzhou mengumumkan bahwa banyak warga yang berkumpul di depan aula perdagangan saham Hong Kong, indeks Hang Seng menembus 4.500, warga bersorak. Pejabat kota Hong Kong mengirimkan petugas pemadam kebakaran,
Kinsey Mining Group menginvestasikan 2 miliar dana ke pejabat Jiuzhou. Saham sangat diminati. Indeks Hang Seng terus meningkat. Akan segera menembus level 6.000. Pada saat ini, seorang netizen pusing. Sama seperti warga lainnya. Dengan gugup menonton di depan TV. Dia mendengar dari atas dan bawah. Sorak-sorai dan harapan serentak dari warga. Mereka diam-diam melafalkan angka itu, 7.000. Pada saat ini, netizen benar-benar tenggelam di dalamnya. Sebagai seseorang yang hanya memiliki sedikit pemahaman tentang pasar saham. Meskipun netizen tidak pernah kehilangan investasi yang membuatnya bangkrut. Tetapi kelompoknya sendiri juga merupakan bagian dari pasar saham. Pada saat yang sama, dia sangat merasakan keuntungan yang dibawa pasar saham bagi individu. Setiap teriakan, setiap kenaikan. Bahkan setiap 100 poin kenaikan indeks Hang Seng. Akan ada aliran dana yang tak terhitung jumlahnya. Saku-sakunya. Wartawan kami mengumumkan. Indeks Hang Seng secara resmi menembus level 7.000. Disertai dengan pengumuman pembawa acara dengan mata merah. Wang Yu tiba-tiba memelukku. Sangat gembira hingga hampir pingsan. Sementara aku mendorong Wang Yu menjauh. Melihat Wang Yu histeris. Hampir pingsan. Memerintahkan Shen Qian yang tenang untuk terus mencatat aliran dana. Aku ingin tahu dengan jelas berapa banyak uang yang dia kumpulkan di saham Hong Kong. Semua diambil dari kelompok-kelompok itu. Tanpa diduga. Wang Yu menarik tanganku. Berseru dengan gembira. 7.000 poin, Xiao Sun. Tahukah kamu berapa banyak uang yang kita hasilkan? Ratusan juta, hahaha, bukan 100 juta. Tapi banyak, puluhan miliar. Menurut perkiraan Shen Qian. Meskipun pada saat-saat terakhir aku memindahkan sejumlah besar dana ke Kinsey Mining Group, yang memiliki jumlah dana total yang lebih besar. Tapi aku sudah tahu. Pejabat Jiuzhou akan memilih untuk menginvestasikan dana ke Continental Group. Akan mengatur uang ini di Kinsey Mining Group. Dan saham blue chip lainnya adalah wilayah Soros. Aku tidak memiliki begitu banyak dana sama sekali. Untuk bersaing dengan Soros. Jadi sejak awal aku tidak pernah berpikir untuk membuatnya rugi berapa banyak. Namun, yang tidak pernah saya duga. Awalnya saya pikir uang dari Kinsey Mining tidak akan menghasilkan banyak. Tanpa diduga uang ini justru yang paling menguntungkan. Maka saya bertanya dengan waspada. Sekarang berapa uang grup Kinsey Mining? Setelah kata-kata itu diucapkan, Shen Qian dengan santai mengambil 120 keping uang kuno. Wajah saya tidak setenang sebelumnya. Malah tampak agak pucat. Kita bisa berhenti. Saat ini, Wang Yu di samping melihat saya mengabaikannya. Berbalik dan bertanya kepada Shen Qian. Kak Qian, berapa banyak uang yang kita hasilkan kali ini? Setelah sekitar 40 miliar diucapkan. Wang Yu membelalakan matanya. Otaknya seperti disambar petir. Seolah-olah dia sudah gila. Sial, ayahku bahkan tidak bisa menghasilkan sebanyak ini dalam 10 masa hidupnya. 40 miliar. Xiao Sun, kita kaya. 40 miliar. Sial, aku tidak akan bisa menghabiskannya seumur hidupku. Cukup. Disertai dengan amarah yang rendah. Saya tiba-tiba membuka sebotol air mineral dan menyiramkannya ke Wang Yu. Melihat ekspresi saya, Wang Yu tidak mengerti apa yang terjadi. Tetapi membuka sebotol buku catatan dan menghitung sesuatu di atasnya. Kak Qian, berapa banyak uang kuno yang dia hasilkan kali ini? Shen Qian dengan tak berdaya mengatakan bahwa dia sudah menjual semuanya. Totalnya adalah 23 miliar. Saat mendengar kata-kata ini, Wang Yu juga menarik napas dalam-dalam. Soros terlalu hebat. Dia benar-benar membawa pulang 23 miliar. Lalu berapa banyak modal yang dia miliki? Tanpa diduga. Saat ini saya malah menghela napas lega. Tetapi dengan wajah tanpa ekspresi dan bibir terkatup, 20 miliar lebih. Itu bukan apa-apa baginya. Tetapi manufaktur Hong Kong seharusnya sudah hancur. Sambil berkata demikian, saya memeriksa situasi 10 grup manufaktur terbesar di Hong Kong saat ini. Hasil yang didapatkan adalah semuanya bangkrut. Melihat itu,
Wang Yu menarik napas dalam-dalam. Translate_text. Segera bertanya. Xiao Sun, bagaimana dengan grup real estate ayahku? Apakah bangkrut? Mendengar ini, wajahku muram dan aku mengangguk. Juga bangkrut. Tapi aku akan membagikan uang keluargamu kepada kalian. Tak disangka kalian akan mulai menambahkanku lagi. Saat ini, Wang Youchai perlahan menyadari. Tidak hanya perusahaan keluarga Wang. Perusahaan real estate ayah Bukian juga bangkrut dalam sekejap. Dan mereka yang bergerak di bidang real estate masih tergolong beruntung. Lagi pula, mereka berada di tengah industri. Tidak terlalu banyak mempengaruhi. Mereka yang bergerak di bidang industri kayu, konstruksi, dan pengolahan. Kelompok yang bergerak di bidang produksi hulu benar-benar sial. Sial, galangan kapal paman keduaku juga bangkrut. Dan juga grup pakaian bibi sepupuku, Xiao Sun, kenapa bahkan penjual pakaian pun terkena dampaknya. Bukankah ini hanya terkait dengan real estate? Saat ini, netizen terus mencari informasi di internet. Tapi semakin mereka melihat, wajah mereka semakin pucat. Tidak mungkin. Kenapa keluarga mantan pacarku juga bangkrut? Keluarga mereka bahkan belum go public. Ini tidak masuk akal. Hahaha. Apa yang tidak masuk akal? Aku sudah bilang. Selain saham blue chip, semua saham di Hong Kong adalah sampah. Sampah ini tidak hanya ditampilkan dalam bentuk go public. Ingat perusahaan cangkang yang aku suruh kamu atur? Setelah kata-kata itu, netizen. Tiba-tiba mata mereka berbinar. Mereka langsung mengerti. Ya. Di era di mana semua orang ingin menggunakan sampah untuk mendapatkan keuntungan berlebih. Ada banyak cara untuk mengemas perusahaan yang belum go public menjadi saham sampah yang sudah go public. Soros hanya memperoleh keuntungan lebih dari 20 miliar. Tapi dibalik lebih dari 20 miliar itu, mungkin ada kerugian kekayaan ratusan miliar. Mereka berasal dari setiap sudut masyarakat dan terkait erat dengan semua orang. Jadi nada bicaraku agak berat. Dengan sangat serius berkata, setelah ini, ekonomi saham Hong Kong akan terpukul parah. Kelompok seperti keluargamu yang dapat bangkit kembali. Untuk sementara masih dapat membentuk situasi monopoli singkat. Sekelompok orang dalam industri bangkit kembali. Sementara itu, di sudut gelap tertentu, berbeda dengan netizen yang kebingungan. Sekelompok operator tampak sangat bersemangat. Bagus sekali. Kali ini kita mendapatkan 20 miliar. 20 miliar. Hanya dalam satu hari kita menghasilkan puluhan miliar dolar as. Dan hampir tanpa risiko. Para operator membuka sampahnya. Bersiul. Bahkan lebih bersemangat daripada saat Natal tiba. Namun, mendengarkan suara bising ini, Soros tiba-tiba membanting meja. Mengutuk dengan nada histeris. Hanya 20 miliar. Aku kehilangan hampir 40 miliar. Orang Kyushu sialan. Saat ini, mendengarkan kata-kata ini, suasana di kantor tiba-tiba menjadi dingin. Para operator saling memandang. Sama sekali tidak tahu mengapa dia begitu marah. Kemudian, Soros segera bertanya apakah mereka telah menemukan dalang di balik Kines Mining Group. Saat ini, mendengarkan kata-kata ini, seorang operator dengan gemetar menyerahkan sebuah dokumen. Dalang di balik grup itu adalah seorang operator bernama Wang Wu. Dia lulus dari Cambridge School of Economics. Tetapi hanya mengoperasikan posisi dengan nilai jutaan. Wang Wu Soros dengan cepat membuka dokumen. Menatap potret di bendera dengan ganas. Mengertakkan gigi dan berkata, benar-benar babi Kyushu. Saat ini, Soros merasa sangat malu. Karena dia tidak percaya bahwa seorang mahasiswa Kyushu biasa yang lulus dari Cambridge School of Economics benar-benar bisa membuatnya kalah begitu parah. Ada banyak doktor dan akademisi yang seperti berziarah. Meminta dia untuk mengajari mereka esensi pasar keuangan. Pertempuran sebelumnya di saham Hong Kong juga sepenuhnya membuktikan bahwa lawannya adalah salah satu otak terbaik di dunia. Tetapi ternyata dia hanyalah seorang mahasiswa biasa yang mengoperasikan proyek jutaan. Dan bahkan belum mengendalikan dana yang begitu besar. Jadi Soros dengan kebencian berkata dengan marah,
Segera hubungi Departemen Keuangan Federal dan rekrut orang ini. Aku ingin melihat bagaimana dia mematahkan posisiku di saham Hong Kong. Dan orang bernama Wang Wu itu tidak tahu bahwa seorang legenda di dunia keuangan telah mengulurkan tangannya kepadanya. Atas apa yang dia derita. Bahkan di kehidupan selanjutnya pun sulit untuk dilupakan. Pada saat yang sama, desa Changping di sisi ini bahkan seorang ayah Wang pun sedang merayakan. Tanpa diduga tepat saat ayah Wang merayakan. Saat sedang berlangsung justru menerima telepon dari Wang Yu. Awalnya ayah Wang masih bersiap untuk memarahi Wang Yu. Berani-beraninya memberinya obat tidur. Tetapi baru saja terhubung ke telepon. Justru terdengar suara Wang Yu meminta tolong. Ayah, gawat. Xiao Sun diculik oleh Yang Dong. Apa? Mendengar perkataan ini, ayah Wang langsung berdiri. Dengan tidak percaya berkata, uang yang kalian hasilkan semuanya dirampok oleh binatang Yang Dong itu. Bukannya kita menghasilkan 4 miliar. Xiao Sun memberiku kartu bank. Di dalamnya ada 15 miliar. Katanya untuk menghadiahi keluarga kita. Juga menyuruhmu mengambil 10 miliar untuk investasi properti di daratan. Sudahlah, jangan bahas itu. Ayah. Cepat cari orang untuk menyelamatkan Xiao Sun. Aku takut binatang Yang Dong itu membunuh Xiao Sun. Sambil berkata, Wang Yu langsung menutup telepon. Di era ini, ponsel genggam memang memiliki isolasi suara yang buruk. Pastor di samping dan Ibu Shen setelah mengetahui situasinya langsung ketakutan hingga wajahnya pucat. Ibu Shen bahkan memegangi dadanya dan terjatuh ke tanah. Tanpa diduga tepat saat ayah Wang cemas. Telepon kembali berdering. Melihat hal ini, ayah Wang menahan diri untuk tidak memaki. Dan bertanya-tanya siapa lagi ini? Tetapi baru saja mengangkat telepon. Justru mendengar suara dingin dari dalam. Halo Tuan Wang. Saya adalah ketua tim Longqi dari Pusat Pengawasan Keuangan Kyushu. Bolehkah saya tahu apakah Anda bisa menghubungi Shen Sun? Pusat Pengawasan Keuangan mendengar perkataan ini. Wajah ayah Wang langsung pucat. Sebagai seorang pengusaha yang sukses, ayah Wang tidak mungkin tidak mengetahui latar belakang organisasi ini. Bagaimanapun sekarang adalah tahun 98. Bukan yang disebut Pusat Pengawasan Keuangan sebelum tahun 97. Sebenarnya hanyalah keberadaan yang mengatur saham Hong Kong. Semua orang tahu setelah tahun 97. Saham Hong Kong memiliki Kyushu dalam kendali. Dan untuk menghindari kekacauan di saham Hong Kong, Kyushu pada dasarnya hanya menyesuaikan uang haram di dalamnya. Aset kotor milik penjahat. Jarang membuat perencanaan skala besar. Saat ini, sebuah departemen tingkat negara tiba-tiba menghubunginya. Tidak mungkin Wang Fu tidak gugup. Jadi dia menelan ludah dengan gemetar. Tenang. Perlahan berbicara. Halo. Ketua Long. Saya baru saja menerima telepon dari putra saya. Xiao Sun. Dia dibawa pergi oleh General yang dari Yuan Hao Securities Group. Bisakah Anda membantu menemukannya? Saat ini, saya masih tidak mengerti setelah mendengar ini. Setelah Wang Fu selesai berbicara, pihak lain menutup telepon. Pada saat yang sama, saya dan sepupu saya diikat ke villa utama kota Kowon di Yangdong. Saya melihat di sofa utama. Tidak hanya Yang Dong yang tampak bersemangat. Terus-menerus menggosok tangannya. Ada juga seorang pengusaha berpakaian mahal. Dan ketika saya melihat orang ini, hati saya berdebar. Saya sering melihat orang ini di TV. Dia memiliki kompleks villa terbesar di Hong Kong. Adalah properti Hong Kong. Pelopor bernama Huang Haitao. Beberapa orang lainnya adalah anak buahnya. Direktur Huang, orang terkaya dari distrik Liwan, dan Direktur Hu, yang melakukan perdagangan luar negeri dari dermaga Wan Chai. Dan Profesor Zhang Kang di samping Yang Dong memandangnya dengan tatapan kagum. Tanpa diduga, Yang Dong menyeringai licik. Begitu kasar? Kenapa? Shen Sun, jangan takut. Kami pasti tidak akan menyakitimu. Mendengar ini, aku melirik Shen Qian. Aku melihat ekspresi Qian berubah setelah mengenali ketiga orang ini. Dia dan aku sama-sama orang pintar.
Sejak melihat ketiga orang ini, saya mengerti. 200 juta di akun Yang Dong pasti terkait dengan ketiga bos ini. Sederhananya, ketiga bos ini adalah mitra Yang Dong. Saat ini mereka menculik. Aku datang hanya untuk membagi uang. Dan ketika aku menarik Shen Qian untuk duduk, Huang Haitao yang sudah tua segera maju untuk mendekat. Anak kecil ini sangat tampan. Benar saja, itu berasal dari hati. Muda dan sukses. Aku tidak tahu apakah wanita ini adalah sepupuku yang mengatur akomodasi untuk kita. Hahaha. Begitu rupanya. Saat ini, di bawah tatapan beberapa orang, Yang Dong sedikit tidak sabar menepuk pundakku. Xiao Sun, kamu hebat. Aku sudah bilang keluarga Wang tidak akan merekomendasikan orang yang tidak berguna kepadaku. Kamu dan ayahmu sama-sama trader yang hebat. Bagaimana? Berapa banyak yang kamu dapat dari transaksi ini? Melihat ekspresi ramah Yang Dong, aku langsung menyadari. Orang ini sedang menguji Huang Haitao. Karena dia bisa menemukanku. Bagaimana mungkin dia tidak tahu berapa banyak uang yang aku hasilkan? Dia pasti sudah mengunci posisiku sejak 40 miliar masuk ke rekeningku. Jadi aku buru-buru menjelaskan. 40 miliar. Tetapi 15 miliar diantaranya adalah untuk membayar teman. Namun, mendengar perkataanku, Tuan Huang dari distrik Liwan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Sial. Semua keuntungan diambil oleh keluarga Wang. Aku bilang anak muda. Kamu benar-benar tidak setia. Seandainya aku tahu ada bisnis yang menghasilkan uang seperti ini, seharusnya kamu datang mencari kami lebih awal. Kami tidak kekurangan uang. Memberimu 1 atau 20 juta. Bukankah itu mudah? Mendengar ini, aku tertawa canggung. Aku tahu. Orang-orang yang duduk di depanku ini adalah orang-orang munafik yang berhati binatang. Mereka mengatakan mereka rugi. Padahal mereka tidak mau mengeluarkan sepeser pun. Dan malah menghasilkan banyak uang. Banyak saham sampah di Hong Kong. Diciptakan karena keinginan spekulasi mereka. Kali ini Soros menghasilkan 240 miliar dari saham Hong Kong. Mereka harus bertanggung jawab besar. Sementara itu, Yang Dong menelan ludah. Dengan cemas aku tidak akan mengatakan lebih banyak. Xiao Sui, kamu mengambil 10 juta dari rekening pribadiku. Kami punya aturan sendiri. Lupakan saja uang keluarga Wang. Setelah kamu memberikan uang ini kepadaku, pekerjaanmu adalah menikah. Kami akan mengurus semuanya untukmu. Kamu bisa mengajukan permintaan apapun dan mendapatkan uang. Mendengar perkataan Shang Shang, aku tidak bisa menahan diri untuk memarahi Yang Dong. Bajingan ini benar-benar serakah. Total 4 miliar diberikan kepada Wang Yu 1,5 miliar. Sisanya 2,5 miliar. Apakah orang-orang ini ingin mengambil semua 2,5 miliar ini? Saat ini, di depan Huang Haitao, Shen Qian juga menyadari ada sesuatu yang salah. Dia bersandar sedikit ke arahku. Sementara aku tertawa dengan santai. Sambil mengangguk, sambil mengeluarkan kartu bank dari sakuku. Dermawan sekali Tuan Yang. Jangan khawatir. Aku sudah siap. 500 juta ini adalah hakmu. Tanpa dana darimu, aku tidak mungkin menghasilkan begitu banyak uang. Gesek. Setelah kata-kata ini keluar, Huang Haitao, Direktur Huang, dan Direktur Hu yang hadir langsung berubah wajah. Bai Yang Dong juga menunjukkan ekspresi canggung. Jelas sekali, Yang Dong tidak peduli berapa banyak yang kuberikan padanya. Lagi pula, dia sendiri juga menginvestasikan 200 juta. Dan sudah menghasilkan banyak uang. Namun, Direktur Hu yang agak pemarah membanting meja dengan telapak tangannya. Menunjuk hidungku dan berkata, "Bocah bau, apakah kamu memperlakukan kami seperti pengemis? 500 juta, tahukah kamu? Berapa banyak kerugian yang kami derita karena perbuatanmu? 500 juta bahkan tidak cukup untuk mengganjal gigi kami. Bahkan tidak cukup untuk aset kami. Berapa banyak aset yang menyusut karena tindakanmu? Apakah kamu tahu?" Hahaha.
Jika bukan karena kami, mungkin kalian bertiga sudah bangkrut sekarang. Kalau dipikir-pikir, kalian bertiga mungkin harus berterima kasih padaku. Bocah tengik. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Direktur Hu menampar meja hingga beberapa gelas anggur jatuh. Jatuh ke bawah meja. Pecah berkeping-keping dengan suara renyah dan menusuk. Dalam sekejap, suasana di dalam ruangan turun drastis. Aku sama sekali tidak berbohong pada kalian. Jika kalian tidak percaya, kalian bisa bertanya pada Profesor Zhang Kang ini. Perkataannya, seharusnya kalian percaya, kan? Begitu kata-kata itu diucapkan, semua mata di dalam ruangan serempak beralih ke Profesor Zhang Kang di samping. Dan saat itu Profesor Zhang Kang dengan bersemangat menggosok-gosok tangannya. Tuan Hu, Anda jangan terburu-buru dulu. Apa yang dikatakan adik kecil ini sama sekali tidak salah. Jika bukan karena adik kecil ini yang turun tangan, seluruh Kyushu mungkin akan mengalami malapetaka yang lebih besar. Adik kecil, jika Anda tidak keberatan, saya orang tua ini bersedia berguru pada Anda. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Siapakah Profesor Zhang Kang? Tokoh terkemuka di dunia keuangan Kyushu, otoritas di mata banyak orang? Tapi hari ini dia ingin berguru pada seorang anak kecil berusia 20-an yang belum kering air susunya. Bagaimana mungkin ini tidak membuat orang terkejut? Maka, Huang Haitao berdeham 2 kali. Raut wajahnya sedikit canggung. Profesor Zhang Kang, hari ini kami mengundang adik kecil Shen Sun. Datang untuk membicarakan hal yang serius. Mengenai masalah berguru. Nanti kita bicarakan lagi bagaimana. Mendengar itu, Profesor Zhang Kang tampaknya juga menyadari bahwa dirinya agak kehilangan kendali. Merapikan ekspresinya. Duduk kembali di kursinya. Tetapi matanya selalu tertuju padaku. Sama sekali tidak menyembunyikan kobaran api di matanya. Kemudian, hanya terdengar Huang Haitao menyipitkan mata dan berkata, sebenarnya, alasan kami mengundang adik kecil ini bukanlah untuk meminta uang. Meskipun 200 juta itu tidak sedikit. Tetapi bagi kami itu tidak terlalu penting. Mendengar itu, aku melaporkan kembali kepada Huang Lao dengan tidak rendah hati atau sombong. Apa yang ingin kamu katakan? Katakan saja langsung. Rubah tua itu baru saja memanggilku anak kecil. Sekarang dia mengubah panggilannya menjadi saudara. Kemudian Huang Haitao tertawa terbahak-bahak. Haha, saudara juga orang yang menyenangkan. Kalau begitu, aku tidak akan bertele-tele lagi. Kemudian, Huang Haitao mengambil cerutu di atas meja. Adikku yang terkasih, benda-benda dari guru di bawah hanya sebentar. Seorang sekretaris seksi berkaki panjang, berstoking hitam, dan berhak tinggi merah datang ke ruangan. Masih memegang setumpuk dokumen. Kemudian, kulihat sekretaris itu meletakkan dokumen di atas meja. Saat dia membungkuk, aku melirik dengan saksama. Aku mengedipkan mata pada adikku. Celana dalam hitam dengan rendah. Saat ini, sekretaris itu sepertinya menyadari pandanganku. Dia mengedipkan mata menggoda ke arahku. Melihat ini, aku baru saja akan mengucapkan terima kasih. Tanpa diduga, detik berikutnya tangan kananku terasa sakit. Kemudian, kulihat Shen Qian di sampingku cemberut. Dengan ekspresi tidak senang. Tak berdaya. Aku hanya bisa mengambil dokumen di depan meja. Untuk menutupi rasa maluku. Setelah beberapa saat, Huang Haitao menyipitkan matanya. Menatapku dengan senyum yang sulit ditebak. Adik kecil, apakah kamu melihat sesuatu? Mendengar ini, aku mengerutkan kening dalam hati. Sepertinya menebak sesuatu. Semua ini adalah perusahaan internet yang tidak bernilai. Hahaha. Sekarang memang tidak ada nilainya. Tapi selanjutnya sulit untuk dikatakan. Setelah selesai, Huang Haitao menyesap cerutunya dan aku langsung bertanya. Guru Huang ingin menaikkan harga saham perusahaan-perusahaan ini. Sehingga bisa menjualnya dengan harga yang bagus. 1. Saat ini, mendengar kata-kataku, Huang Haitao tertawa terbahak-bahak.
Lau Huang, Lau Hu. Apakah kalian melihatnya? Berurusan dengan orang pintar itu mudah. Betul? Beberapa perusahaan ini di bawah kendali kami, pasar saham, setelah Anda melakukan ini. Menghadapi kegembiraan besar. Sekarang adalah waktu terbaik untuk menaikkan harga saham dengan jujur. Sekarang pasar saham bergejolak. Investor saham gelisah. Jika sekarang muncul beberapa saham yang kuat, saham melawan tren, itu pasti akan menjadi fokus perhatian. Saat ini, sejauh mana harga saham perusahaan-perusahaan ini akan naik? Tidak ada yang tahu. Dan sekarang adalah waktu terbaik bagi orang-orang ini untuk berspekulasi. Harus dikatakan, indera penciuman orang-orang ini benar-benar sensitif. Kemudian Zhen memberikan senyum ramah kepada Huang Haitao. Kapan Anda bersedia bergabung dengan kami? Selama Anda bersedia, saya akan menjamin Anda kemuliaan dan kekayaan seumur hidup. 25 miliar itu. Saya juga tidak akan menyalahkan Anda atas masa lalu. Aku sedikit berkeringat dan tidak menjawab. Jika orang-orang ini benar-benar berhasil mendapatkan 2,5 miliar, apa artinya? Pada saat itu, saya khawatir seluruh ekonomi Kyushu akan dikendalikan di tangan mereka. Orang-orang ini benar-benar memiliki hati yang hitam. Menaikkan pasar secara artifisial pada titik tertinggi. Membuangnya. Mereka menghasilkan banyak uang. Tetapi pada saat itu, pasar saham akan benar-benar berantakan. Tetapi jika saya tidak menyetujui permintaan mereka, saya khawatir Shen Qian dan saya tidak akan melihat matahari esok. Jadi setelah mempertimbangkan pro dan kontra, saya membuat keputusan. Baik. Saya setuju untuk mengoperasikan pasar untuk Anda. Tetapi saya membutuhkan dana yang cukup. Dan kondisi yang saya ajukan, Anda harus memenuhinya. Sangat menyegarkan. Maka itu kesepakatan. Ini adalah Huang Haitao yang sangat gembira. Ayo, adik kecil, izinkan saya memanggang Anda dulu. Kemudian, Huang Haitao bertepuk tangan. Satu demi satu hidangan lezat. Makanan enak disajikan di atas meja. Ruangan yang baru saja tegang, saat ini menjadi riuh dengan tawa dan kegembiraan. Setelah makan, Huang Haitao merangkul bahuku. Berbicara dengan nada mabuk. Saudara Shen yang terhormat. Berapa hari yang kamu butuhkan untuk menaikkan harga saham perusahaan-perusahaan ini menjadi 10 yuan per lembar? Kudengar ayahmu dan yang lainnya sedang mencarimu di mana-mana. Wen Yan. Aku langsung mengerti maksud Huang Haitao. Yaitu, kapan dia akan mencapai tuntutannya? Kapan dia akan melepaskanku? Lalu aku sedikit menggerakkan kakiku. Dalam hati aku berpikir tentang orang tua bangka ini. Beraninya dia mengancamku. Tunggu saja. Tapi di permukaan aku tetap menepuk dadaku. Dan juga berpura-pura mabuk. 3 hari jaminan lebih baik dari nyawa. Hei. Setelah selesai, ceritanya akan lebih menarik.